Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Diva Olivia dari kelompok 3. Di sini kami akan membuat video pembelajaran dengan tema mendongeng. Dongeng adalah cerita rakyat fiktif atau khayalan dengan tema-tema yang imajinatif dan sering tidak masuk akal. Pada umumnya, dongeng memiliki sifat menghibur dan mengandung nilai sosial dan nilai pendidikan. Dongeng memiliki struktur yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan adalah kalimat pengantar untuk memulai dongeng, sedangkan isi adalah bagian penting dari dongeng yang isinya mengenai urutan peristiwa dari dongeng itu sendiri. Penutup adalah bagian akhir cerita dari dongeng itu. Seperti cerita lainnya, dongeng juga memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama diceritakan dengan alur yang sederhana, yang kedua alurnya cepat dan singkat, yang ketiga tokohnya tidak diceritakan secara detail, yang keempat peristiwa yang ada di dalamnya kebanyakan fiktif atau khayalan, yang kelima ditulis dengan gaya pencitraan secara lisan, yang keenam lebih menekankan pada bagian isi dan peristiwa. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Kania Putri Lestari. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kania Putri Lestari. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya Diva sebelumnya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dongeng. Ada apa aja sih jenis dongeng itu? Ada beberapa macam dongeng yang perlu kita ketahui. Berikut pembagian jenis-jenis dongeng. Yang pertama adalah mite, yaitu salah satu bentuk dongeng yang menceritakan mengenai hal-hal gaib seperti cerita dewa, hantu, peri, dan hal-hal gaib lainnya. Yang kedua adalah sage, adalah cerita dongeng yang menceritakan tentang kepahlawanan, keperkasaan, dan kesaktian dari seseorang tokoh. Yang ketiga fabel, yaitu bentuk dongeng yang tokoh utamanya adalah hewan yang memiliki perilaku seperti manusia. Yang keempat adalah legenda, yaitu dongeng yang menceritakan tentang peristiwa atau kejadian atau asal-usul dari suatu tempat atau benda. Yang kelima cerita jenaka, yaitu cerita yang berisi tentang kejadian-kejadian lucu yang menghibur siapa saja yang menontonnya. Yang keenam, cerita pelipur lara, yaitu cerita yang biasanya digunakan untuk menjamu tamu dan menggunakan media seperti wayang dan alat lainnya. Yang ketujuh, cerita perumpamaan, yaitu bentuk dongeng yang mengandung kiasan atau ibarat nasihat-nasihat. Selanjutnya adalah manfaat dari mendongeng. Yang pertama, membangun kedekatan emosional antara pendidik dengan anak. Yang kedua, media penyampaian pesan atau nilai moral dan agama yang efektif. Yang ketiga, pendidikan imajinasi atau fantasi. Yang keempat, menyalurkan dan mengembangkan emosi. Yang kelima, membantu proses peniruan perbuatan baik tokoh dalam cerita. Yang keenam, memberikan dan memperkaya pengalaman batin. Yang ketujuh, sarana hiburan dan penarik perhatian. Yang kedelapan, menggugah minat baca. Dan yang kesembilan adalah sarana membangun watak mulia. Materi selanjutnya adalah langkah-langkah mendongeng. Yang pertama, pemilihan tema dan judul yang tepat. Bagaimana cara memilih tema cerita yang tepat berdasarkan usia anak? Seorang pakar psikologi pendidikan bernama Charles Buchler mengatakan bahwa anak hidup dalam alam khayal. Anak-anak menyukai hal-hal yang fantastis, aneh, yang membuat imajinasinya menari-nari. Bagi anak-anak, hal yang menarik berbeda pada setiap tingkat usia. Misalnya, pada usia 4 tahun, anak menyukai dongeng fabel dan horor, seperti si wortel, tomat yang hebat, anak ayam yang manja, kambing gunung dan kambing gibas, anak nakal tersesat di hutan rimba, cerita nenek sihir, orang jahat, raksasa yang menyeramkan,
dan sebagainya. Pada usia 4-8 tahun, anak-anak menyukai dongeng jenaka, tokoh pahlawan atau hero, dan kisah tentang kecerdikan, seperti Perjalanan ke Planet Biru, Robot Pintar, Anak yang Rakus, dan sebagainya. Sedangkan pada usia 8-12 tahun, anak-anak menyukai dongeng petualangan fantastis rasional atau sage, seperti Persahabatan si Pintar dan si Pikun, Karni Juara Menyanyi, dan sebagainya. Yang kedua, waktu penyajian. Dengan mempertimbangkan daya pikir, kemampuan bahasa, rentang konsentrasi, dan daya tangkap anak, maka para ahli dongeng menyimpulkan sebagai berikut. Pada usia 4 tahun, waktu cerita hingga 7 menit. Usia 4-8 tahun, waktu cerita hingga 10-15 menit. Sedangkan pada usia 8-12 tahun, waktu cerita hingga 25 menit. Namun, tidak menutup kemungkinan waktu bercerita menjadi lebih panjang apabila tingkat konsentrasi dan daya tangkap anak dirangsang oleh penampilan pencerita yang sangat baik, atraktif, komunikatif, dan humoris. Yang ketiga adalah suasana atau situasi dan kondisi. Suasana disesuaikan dengan acara atau peristiwa yang sedang atau akan berlangsung, seperti acara kegiatan keagamaan, hari besar nasional, ulang tahun, pisah sambut anak didik, peluncuran produk, pengenalan profesi, program sosial, dan lain-lain. Akan berbeda jenis dan materi ceritanya. Pendidik dituntut untuk memperkaya diri dengan materi cerita yang disesuaikan dengan suasana. Jadi, selaras materi cerita dengan acara yang diselenggarakan, bukan satu atau beberapa cerita untuk segala suasana. Itu saja materi yang dapat saya dan rekan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.